Bab 624, Raja Ming meraung marah, api meledak di sekujur tubuhnya, raksasa api setinggi puluhan kaki menukik turun dari langit, membuka mulut raksasanya yang ganas, dan meledak ke arah Yun Ce. Tekanan dari alam Jiangxuan tingkat 10 benar-benar mencekik seseorang sekuat Mu Feiyan. Tapi troll api itu terbang kurang dari 10 kaki jauhnya ketika nyala api merah emas menyala di langit. Ketika menyentuh troll api, itu seperti api yang menyala-nyala bertemu dengan kayu busuk, dan seluruh troll api itu langsung hancur. Itu terbakar habis, dan dalam sekejap mata, troll api merah hitam itu berubah menjadi emas merah. Bentuknya berubah, dan mengeluarkan raungan rendah dan menyakitkan. Setelah beberapa saat, ia terbakar, tersebar menjadi percikan kecil di seluruh langit. Meskipun mereka telah berulang kali menyaksikan kekuatan yang sangat menakutkan dari Ratu Iblis kecil, pemandangan seperti itu masih membuat hati semua orang gemetar ketakutan. Pupil Pangeran Ming menyusut dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia menatap Ratu Iblis kecil dan berkata dengan suara yang agak sulit, "Mungkinkah kekuatanmu yang dalam telah mencapai misteri ilahi?" 4 kata, mencapai Sheng Xuan, mengejutkan semua orang dan mereka tercengang dan tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Alam ilahi yang misterius, alam legendaris dari jalan ilahi. Orang yang masuk ke dunia ini bukan lagi orang sederhana, tetapi akan menjadi dewa di antara manusia. Namun alasan mengapa disebut legenda adalah karena tidak pernah muncul, bahkan diakui tidak mungkin muncul pada manusia, melainkan hanya ada dalam catatan dan fantasi jauh manusia. Kekuatan Ratu Iblis kecil yang sangat kuat, hadiah dari Dewa Gagak Emas. Mungkinkah Ratu Iblis kecil, yang membangkitkan garis keturunannya dan memperoleh kekuatan tertinggi Dewa Gagak Emas, telah benar-benar melangkah ke alam legendaris yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun? Hati semua orang bergetar hebat, dan mereka memandang Ratu Iblis kecil dengan beberapa kali lebih kagum, tentu saja, sebagian besar ketakutan. Perasaan perlawanan yang tersisa merasa ngeri dengan kata, Sheng Xuan, dan menghilang. Tidak, ini tidak mungkin. Raja Ming perlahan menggelengkan kepalanya, api merah dan hitam di tubuhnya berayun dengan liar, dan hanya dalam beberapa tarikan napas, tingginya sudah 100 kaki, bagaimana mungkin ada orang di dunia ini, bisa mengalahkanku? Tidak mungkin. Mata Raja Ming membelalak dan dia meraung, api iblis sepanjang 100 kaki yang membakar di tubuhnya mengeluarkan raungan jahat dan tiba-tiba mengenai Ratu Iblis kecil. Untuk sesaat, ruang itu runtuh dan langit berubah warna. Ini adalah kekuatan yang hampir tak terbendung dari seseorang di alam berdaulat tingkat 10, yang pernah menjadi yang terkuat di alam iblis ilusi. Jika bola api iblis yang jatuh ini adalah jika jatuh, itu akan cukup untuk mengubah separuh kota kekaisaran iblis menjadi abu. Perasaan menindas seperti hari kiamat semakin dekat, menyebabkan kerumunan di bawah berteriak ketakutan. Mata Ratu Iblis kecil menyipit, dan api gagak emas di tubuhnya menyala tanpa suara. Dia mengangkat tangannya, dan di bawah lengan abu-abu lebar, kedua lengan giok halus itu berkilauan dengan warna putih salju, tapi lengan giok kedua gadis sempurna ini diremehkan. Dengan lambaian tangannya, sangkar api besar terbentang dalam sekejap, menutupi Raja Huai dan api iblis setinggi 100 kaki. Api iblis yang jatuh menyentuh sangkar api, dan betapapun ganasnya, api itu tidak bisa lagi bergerak maju bahkan setengah inci. Sangkar api mulai menyusut dengan cepat. Setiap kali berkontraksi, api iblis yang jatuh menyusut 1 poin. Secara bertahap, sangkar api menyusut hingga kurang dari 100 kaki, dan masih menyusut dengan cepat. Api iblis yang jatuh yang telah mundur adalah dikompresi sedikit demi sedikit. Melahap dan menghilang, ia seperti binatang buas yang putus asa yang terperangkap dalam sangkar besi. Tidak peduli bagaimana ia meronta dan berteriak, ia tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa menunggu kehancuran total dalam jeritannya. Ketika sangkar api menyusut menjadi hanya 3 kaki, akhirnya berhenti menyusut. Api iblis yang jatuh, yang awalnya berukuran 100 kaki, telah terbakar hingga hanya sisa api yang tersisa, dan bahkan tidak ada satu helai pun yang bisa keluar dari sangkar. Raja Ming dipenjara di tengah, tidak bergerak. Karena selama proses ini, dia mencoba melarikan diri lebih dari selusin kali, tetapi setiap kali dia menyentuh api gagak emas di sangkar api, dia dibakar sampai mati. Perbedaan kekuatan antara dia dan Ratu Iblis kecil saat ini terlihat jelas. Dalam hal tingkat kekuatan yang mendalam, perbedaan antara tingkat ke-10 dari alam mendalam berdaulat dan alam mendalam ilahi setengah langkah bahkan tidak setengah tingkat kecil. Tapi ada selisih setengah level. Terlebih lagi, Ratu Iblis kecil benar-benar menekan Raja Ming,
terlepas dari garis keturunan gagak emas atau api gagak emasnya. Raja Ming, yang tidak dapat ditandingi oleh Ratu Iblis Kecil 4 bulan lalu, bukan lagi lawannya. Raja Ming, Ratu Iblis Kecil mengulurkan telapak tangannya, tetapi tidak menghadap Raja Ming, tetapi menunjuk ke bawah. Di lengannya, api gagak emas naik semakin ganas, dan suaranya penuh kebencian, "Bunuh ayahku, bunuh saudara kekaisaranku, celaka seluruh klanku, dan ganggu iblis hantuku. Kejahatanmu harus dibayar dengan darah seluruh klanmu. Aku menyerahkan segalanya dan merangkak kembali dari jurang kematian, hanya untuk membuat seluruh keluargamu jatuh ke neraka abadi." Suara Ratu Iblis Kecil sepertinya datang dari langit, dengan jelas menyebar ke setiap sudut kota kekaisaran iblis. Ketika kata terakhirnya jatuh, lengannya yang terbakar api gagak emas melambai, dan nyala api merah yang melonjak berubah menjadi garis, api gagak emas yang besar menari-nari dan terbang langsung ke sisi barat kota kekaisaran iblis. Hanya dalam beberapa tarikan napas, nyala api gagak emas yang besar terbang puluhan mil, lalu melayang sebentar di langit, dan tiba-tiba jatuh. Ledakan, raungan besar mengguncang seluruh kota kekaisaran iblis, dan pilar api merah emas membubung ke langit, membentang langsung ke langit, bahkan ratusan mil jauhnya, api yang membubung ke langit bisa terlihat. Di bawah api gagak emas yang ganas, atau api gagak emas dari Ratu Iblis Kecil, semuanya pasti akan menjadi abu. Itu rumah Pangeran Huai, mendesis. Terdengar jeritan dan suara AC datang dari mana-mana. Ratu Iblis Kecil benar-benar menembakkan api gagak emas ke rumah Pangeran Huai yang jaraknya puluhan mil. Meski berjauhan, kobaran api dan asap yang memenuhi langit, serta kekuatan api yang masih menakutkan meski datang dari jarak puluhan mil, semuanya menunjukkan bahwa rumah Pangeran Huai yang besar telah terbakar habis. Segala sesuatu di rumah Pangeran Huai telah terbakar habis. Semuanya, termasuk semua orang yang hidup di dalamnya, akan dikuburkan di dalamnya. Tidak ada yang akan selamat. Yun Ce membuka mulutnya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Seng Xuan setengah langkah sebenarnya sangat kuat. Bagaimana menurutmu? Jasmine berkata dengan nada menghina, meskipun alam mendalam ilahi hanya satu tingkat lebih tinggi dari alam Jiangxuan, pada kenyataannya, ini adalah daerah aliran sungai yang sangat besar. Di dunia ini, ada banyak sekali praktisi misterius yang telah menerobos Wangsuan dan Basuan, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menembus alam mendalam yang berdaulat, dan bahkan tidak dapat melangkah ke alam mendalam ilahi. Oleh karena itu, alam mendalam yang berdaulat disebut sebagai batas manusia. Tidak ada yang pernah mampu melakukannya. Menerobos fakta ini, Anda dapat membayangkan betapa besarnya kesenjangan antara alam mendalam ilahi dan alam mendalam berdaulat. Atau, aku bisa memberitahumu lebih lugas. Jasmine berkata dengan tenang, jika alam mendalam dasar hingga alam mendalam berdaulat diklasifikasikan sebagai satu alam besar, maka alam mendalam ilahi adalah alam besar lainnya. Ini benar-benar berbeda. Alam dan Ratu Iblis Kecil baru setengah melangkah ke dunia ini. Tampaknya hanya ada sedikit perbedaan level antara dia dan Raja Ming di puncak Jiangxuan, tetapi hukum yang bisa dia sentuh sekarang bahkan memiliki pengaruh tertentu di dunia ini. Persepsi dan kognisinya pada dasarnya berbeda dari Raja Ming dan semua makhluk lain di dunia ini. Menukar sisa umur dengan 3 tahun kekuatan suci adalah hal yang sangat bagus bagi makhluk di dunia ini. Yun Ce, api yang bertahan lama dan asap yang mengepul bergoyang di pupil Raja Ming, dia telah merencanakan selama ratusan tahun untuk memusnahkan keluarga kerajaan iblis. Tetapi Ratu Iblis Kecil menghancurkan fondasi keluarga mereka yang berusia ribuan tahun hanya dengan api. Namun mimpi buruk di rumah Pangeran Huai baru saja dimulai. Ratu Iblis Kecil mengayunkan lengannya, dan saat cahaya api berkedip-kedip, tubuh Raja Huai tersedot ke atas ke langit. Dia masih dalam kondisi perampasan jiwa Xuan Gang, matanya tidak bernyawa dan wajahnya kusam. Dia adalah bukan satu-satunya yang tersedot ke udara, ada juga putranya Pangeran Kaguya dan Pangeran Kaizen. Pangeran Ning, kamu membunuh ayahku dan adik laki-lakiku. Aku akan membantai rakyatmu, membunuh semua keturunanmu, dan membiarkan mereka mati dalam pembakaran yang paling menyakitkan di dunia. Inilah nasib yang pantas diterima klanmu. Kamu, wajah Pangeran Ning ditutupi lapisan pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Sangkar api yang menyelimutinya adalah penghalang yang seharusnya bukan milik dunia ini. Dia mencoba segala cara untuk melarikan diri, dan hanya bisa menyaksikan putra dan cucunya terlempar tinggi ke langit. Ratu Iblis Kecil, kasihanilah aku tidak tahu apa-apa, aku benar-benar tidak tahu apa-apa.
Kaguya dengan putus asa memohon belas kasihan, tapi bagaimana permintaannya bisa membangkitkan simpati dari Ratu Iblis kecil. Saat api yang menyala dari udara tipis menyelimuti mereka bertiga, permintaan belas kasihannya tiba-tiba berubah menjadi jeritan yang menyayat hati. Dibakar oleh api gagak emas Ratu Iblis kecil, mereka ditakdirkan untuk dibakar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tapi bagaimana bisa Ratu Iblis kecil membiarkan mereka mati begitu bahagia? Burung gagak emas di tubuh mereka terbakar di sepanjang anggota tubuh mereka sedikit demi sedikit, menelan tubuh dan darah mereka sedikit demi sedikit, membuat mereka seperti menanggung siksaan api neraka. Ratu Iblis kecil, kasihanilah aku. Kakek, selamatkan aku, selamatkan aku. Jenazah ketiga orang tersebut terbakar di udara, hingga daging dan darahnya terbakar hingga kabur, dan seluruh anggota tubuh hilang, namun, jeritannya tetap memilukan, mereka tak mampu bertahan atau mati dalam kesakitan yang luar biasa. Semua orang di bawah menggigil, gigi mereka bergemeletuk, dan wajah mereka pucat, hanya dengan melihat gambar seperti itu dan mendengar suara seperti itu saja sudah membuat mereka sangat ketakutan hingga hampir tidak bisa berdiri. Diam, jangan mohon ampun padanya, Raja Ming berteriak, melihat putra dan cucu satu-satunya menemui akhir seperti itu, matanya merah dan wajahnya sepucat hantu, dia mengulurkan telapak tangannya dan menunjuk ke arah Ratu Iblis kecil dengan kata-kata gemetar, Ratu Iblis kecil, semuanya belum berakhir. Jangan berpikir, Raja ini telah benar-benar kalah. Kekuatan yang kamu miliki benar-benar luar biasa. Hanya dalam 4 bulan, peningkatan kekuatan yang begitu tiba-tiba. Benar-benar mustahil tanpa efek samping. Mungkin, harga untukmu, mati saja, mati di hadapan raja ini. Ratu Iblis kecil mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, beraninya kamu mengatakan kebohongan ketika kamu akan mati. Aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman sekarang. Kamu sendiri, tidak bisa membunuhku. Raja Ming mengertakkan gigi dan tampak seperti dia menjadi gila. Aliran darah gelap mengalir dengan cepat dari sudut mulutnya. Ratu Iblis kecil, tunggu saja. Suatu hari nanti, raja ini aku akan membalas dendam hari ini ribuan kali. Raja Ming menyemprotkan sejumlah besar kabut darah dari mulutnya, dan warna kabut darah itu adalah warna merah hitam yang mengejutkan. Di bawah kabut darah merah dan hitam, tubuh Raja Ming berangsur-angsur memudar dan kemudian menghilang sepenuhnya. Blood is cap, kata Jasmine. Diikuti dengan dengusan dingin, melarikan diri adalah pelarian, tetapi juga kehilangan banyak masa hidup dan esensi darah. Namun, itu menyembunyikan masalah besar bagi dunia iblis ilusi ini. Petik 2. Sangkar api disingkirkan, dan Ratu Iblis kecil menghindar dan muncul di tempat Raja Huai berada sebelumnya. Dia melihat kabut darah merah dan hitam yang menghilang, matanya dingin tanpa henti, dan dadanya naik turun. Ini adalah pelarian darah yang diluncurkan dengan mengorbankan esensi darah dan masa hidup, bahkan dengan kekuatan Ratu Iblis kecil saat ini, dia tidak dapat melacak arah pelariannya. Di belakangnya, teriakan Kaguya dan Kaizen pun terhenti, jenazah ayah dan anak tersebut telah terbakar menjadi abu seutuhnya, melayang di udara. Raja Huai yang dulunya agung, yang baru saja mengenakan jubah kerajaan hari ini dan terpilih sebagai raja baru, serta kedua putranya yang selalu bangga dan luar biasa, berakhir dengan akhir yang menyedihkan pada hari yang seharusnya menjadi hari yang paling membanggakan. Ratu Iblis kecil perlahan berbalik dan melirik ke bawah. Di aula Kaisar Iblis yang bobrok, para pendosa yang telah menyerah kepada istana Pangeran Huai masih berlutut di tanah, dan tidak ada yang berani berdiri. Di bawah tatapan Ratu Iblis kecil, seluruh tubuh mereka bergetar, dari ujung kepala sampai ujung kaki, setiap pori-pori mengecil. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Suara Ratu Iblis kecil, seperti penghakiman Dewa Kematian, mencapai telinga mereka dengan dingin, aku akan memberimu 10 hari. Dalam 10 hari, aku akan bertanya padamu untuk pergi eksekusi semua klan di rumah Pangeran Huai. 4 klan dari ayah, 3 klan dari ibu, 2 klan dari istri, 9 klan harus dieksekusi. Bahkan wanita dan anak-anak pun tidak diperbolehkan untuk tinggal. Dan mayat mereka ditumpuk di depan gerbang kota Kaisar Iblis, dan semuanya dibakar. Bahkan sehelai rambut pun tidak bisa tertinggal. Setelah 10 hari, jika masih ada 1 orang tersisa di antara 9 klan Raja Huai, aku akan membunuh 100 dari kalian untuk menghukummu. Jika masih ada 10 orang yang tersisa, aku akan membunuh 1000 dari kalian.
Perintah dingin Ratu Iblis kecil memicu badai berdarah paling mengerikan dalam sejarah kota Kekaisaran Iblis. Baptisan darah, dengan kebencian Ratu Iblis kecil yang tak ada habisnya, turun ke iblis ilusi ini dengan rumah Pangeran Huai sebagai pusatnya. Yang suci kota Kekaisaran Dunia. Bab 625. Upacara penobatan Kaisar baru, yang telah menarik perhatian seluruh dunia iblis fantasi, berakhir dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Sebaliknya, itu adalah baptisan darah yang diarahkan ke istana Huai dan pemberontak. Di bawah perintah kejam yang dikeluarkan oleh Ratu Iblis kecil untuk membunuh ke-9 klan di rumah Pangeran Huai, mereka yang awalnya menyerah kepada rumah Pangeran Huai semuanya menjadi gila dan mengangkat pisau daging mereka ke arah orang-orang di rumah Pangeran Huai. Mereka dulunya sangat ingin menjilat kaki istana Pangeran Huai, tetapi sekarang mereka ingin memutuskan hubungan mereka dengan istana Pangeran Huai dengan cara apapun. Semua orang berusaha keras untuk menjadi yang pertama, jangan sampai mereka membunuh lebih sedikit dari yang lain. Terutama ketujuh keluarga penjaga dan rumah pangeran, di dalam hati mereka sangat jelas bahwa jika Anda ingin melindungi diri sendiri dan keluarga Anda harus menunjukkan kesetiaan Anda kepada Ratu Iblis kecil dengan segala cara, bahkan jika itu berarti memohon belas kasihan tanpa memandang martabat. Karena Ratu Iblis kecil saat ini benar-benar mampu membuat keluarga wanian mereka. Bahkan jika sebuah dinasti dihancurkan, mereka masih dapat membuat seluruh keluarga mereka menjadi terkenal selama ribuan tahun hanya dengan beberapa kata. Bagaimanapun, rumah Pangeran Huai adalah rumah Pangeran Huai, dan terdapat banyak orang berkuasa di dalamnya, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk menahan upaya gabungan dari kelompok orang kuat yang tiada taranya untuk mengepung dan menekan mereka. Batas waktu yang diberikan oleh Ratu Iblis kecil adalah 10 hari. Hanya dalam 3 hari, tidak ada rumput yang bisa tumbuh di rumah Pangeran Huai, dan ke-9 klan dimusnahkan. Tidak ada satu orang pun yang masih hidup, dan bahkan mereka yang termasuk dalam 9 klan yang berada ribuan mil jauhnya semuanya dibantai. Rumah Pangeran Huai yang dulunya makmur dan luar biasa telah berubah menjadi reruntuhan hangus, dengan bau darah yang menyengat bertahan lama di dalamnya. Tidak ada yang berani mendekat dalam jarak 10 mil. Di kota Kaisar Iblis, semua kekuatan besar gemetar ketakutan akhir-akhir ini. Semua orang dalam bahaya, mereka bahkan berjalan dengan hati-hati dan tidak berani berbicara terlalu keras. Para pahlawan dari seluruh dunia yang datang dari berbagai penjuru untuk menghadiri upacara akbar Ratu Iblis dan upacara penobatan mendiang Kaisar masih belum bisa pergi, karena dalam 7 hari, upacara yang sempat terhenti 4 bulan lalu akan diadakan kembali. Ini juga merupakan perintah yang diberikan oleh Ratu Iblis kecil sendiri. Saat ini, tidak ada yang berani melanggar perintah Ratu Iblis kecil. Sebaliknya, keluarga Yun dipenuhi dengan kegembiraan akhir-akhir ini. Meskipun formasi terlarang Yun King Hong dihentikan secara paksa oleh permaisuri iblis kecil dan tidak menimbulkan konsekuensi yang paling serius, itu masih setengah diaktifkan. Luka di tubuhnya bersifat sekunder dan yang paling serius adalah hilangnya esensi dan darah. Hilangnya esensi dan darah tidak hanya akan menyebabkan kekuatan yang dalam anjlok, tetapi hal yang paling menakutkan adalah kualifikasinya akan berkurang secara permanen, dan bahkan tidak akan ada terobosan di masa depan. Dan begitu esensi dan darahnya hilang rusak, hampir mustahil untuk menebusnya dengan cara apapun. Namun bagi Yun Che yang memiliki kekuatan Huang Senji, tentu bukan tidak mungkin bisa memperbaiki sari darah yang rusak. Wap LNSHGE, Kom. Yun Che duduk di belakang Yun King Hong, dengan telapak tangan di belakang hatinya, dan kekuatan langit dan bumi yang diserap oleh seni Buddha Agung Buddha mengalir ke dalam tubuhnya secara terus-menerus. Aksi ini berlangsung lebih dari 1 jam. Saat Yun Che menarik kembali telapak tangannya, Yun King Hong juga membuka matanya. Wajahnya kemerahan, matanya jernih, dan napasnya kental, sehingga hampir mustahil untuk mendeteksi jejak darah dan esensi yang hilang beberapa hari yang lalu. Hah, Yun Che menghela nafas lega dan berkata dengan ekspresi santai, vitalitas ayah sudah sangat kuat, dan pemulihannya jauh lebih lancar dari yang diharapkan. Selama 1 jam setiap hari, paling lama 3 bulan, energi ayah rusak semua darahnya akan dipulihkan. CR, terima kasih atas kerja kerasmu. Mu Yurou mengulurkan lengan bajunya dan dengan lembut mengusap dahi Yun Che, wajahnya penuh cinta dan kepuasan. Ini hanyalah keajaiban, kata Yun Waitian penuh semangat. Dengan kata-kata dari Patriark Muda, kami benar-benar lega. Yun Duansui mengangguk dengan gembira, dan kemudian berkata dengan sedih, terima kasih Tuhan karena mengirim Patriark Muda kami kembali. Patriark Muda,
seluruh keluarga kami tidak layak untukmu selama lebih dari 20 tahun. Nian, ketika kamu kembali, kamu menyelamatkan seluruh klan kami dari api dan air. Terimalah busur Yun Duan Sui. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam. Meskipun apa yang dia katakan menarik, itu tidak berlebihan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Yun Ce yang kembalilah yang menyelamatkan keluarga Yun dari ambang hidup dan mati. Dengan kembalinya dia dan Ratu Iblis Kecil, status keluarga Yun dinaikkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yun Waitian pun segera sujud bersama. Yun Ce buru-buru bergerak maju untuk membantu mereka berdiri. Kedua tetua, cepat bangun. Ini benar-benar mempermalukan para junior. Dalam hal kontribusimu kepada keluarga, kalianlah yang benar-benar bekerja keras dan menorehkan prestasi besar. Bagaimana bisa aku, para junior, memenuhi syarat untuk disembah olehmu? Pada saat ini, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari luar, diikuti dengan teriakan cemas Xiao Yun, "Ayah, Ibu. Aku kembali." Pintu didorong terbuka, dan Xiao Yun berdiri di sana dengan kegembiraan di wajahnya, wajahnya memerah. "Ayah, Ibu, saudara laki-laki." Dia bergegas ke Yun Ce, matanya melebar karena kegembiraan, dan dia bingung. "Saudaraku, senang bertemu denganmu lagi, senang sekali." Saat dia berkata, Xiao Yun hampir tersedak. Tetua ke-13 perlahan-lahan mendekat dari luar dan berkata sambil tersenyum, "Tuan muda begitu gembira hingga dia hampir menangis setelah mengetahui bahwa tuan muda dari keluarga itu telah kembali. Ratu Iblis Kecil aman dan sehat, dan keluarga Yun kami juga aman dan sehat." "Ya Tuhan, tentu saja, kami tidak akan mengecewakan keluarga Yun kami." 3 hari yang lalu, ketika Yun Qinghong bertekad untuk melawan Raja Huai sampai mati, dia membuat Xiao Yun pingsan dan bertanya 13 tua-tua untuk membawanya ribuan mil jauhnya. Bagaimanapun, meskipun dia telah memutuskan untuk mati, dan seluruh klan mungkin mengikutinya, keturunan Xiao Ying tidak boleh dirugikan. Tapi sekarang, semuanya telah berkembang ke arah yang tidak pernah diimpikan pada awalnya, dan Xiao Yun serta tetua ke-13 secara alami telah kembali. "Xiao Er, aku minta maaf padamu sebagai seorang ayah." Yun Qinghong berkata sambil tersenyum, "Aku mengirimmu ribuan mil jauhnya tanpa kemauanmu." "Tidak, tidak, tidak." Xiao Yun melambaikan tangannya tangan buru-buru, "Aku tahu. Orang tuaku melakukan ini untuk melindungiku, jadi bagaimana mereka bisa kasihan padaku? Awalnya aku sangat takut. Aku ingin kembali dan menghadapi orang tuaku bersama, tapi aku tidak berani untuk kembali, karena takut memenuhi kerja keras orang tuaku. Sekarang aku lihat orang tuaku baik-baik saja, kakak tertuaku juga baik-baik saja, keluarga kami bersatu. Kembali sepenuhnya, secara keseluruhan, hebat." Xiao Er melihat kedua putranya, mata Muyurou kabur, sekali lagi merasakan aku tidak menginginkan apapun lagi dalam hidup ini. Yun Ce berkata sambil tersenyum, "Akan sempurna jika ada lebih banyak saudara perempuan ke-7 dalam keluarga." Hahaha, semua orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Xiao Yun memerah, dia menundukkan kepalanya, dan juga tertawa malu-malu. Yun Ce mengeluarkan pil tuan dari mutiara racun langit dan berkata, "Saya katakan di awal bahwa saya akan membagi pil tuan ini menjadi 2 pil, dan masing-masing dari Anda akan mengambil 1/2-nya. Saya tidak berharap begitu banyak waktu telah lewat secara tidak sengaja. Tunggu aku, ayah. Setelah kondisi fisikmu stabil, aku akan mulai mengerjakan pil tuan. Jika waktunya tiba, kamu dapat membawa pil tuan ke Qimei, dan aku jamin calon ayah mertuamu hukum akan keluar untuk menyambutmu secara langsung." Hehehe, Xiao Yun sedikit malu, terkikik. Tubuh Yun Qinghong terluka parah dan esensi serta darahnya rusak parah, jadi dia membutuhkan banyak waktu untuk istirahat. Yun Ce kembali ke kediamannya. Dia mengingat semua yang telah terjadi sejak dia tiba di alam iblis ilusi, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Kedatangannya memang benar-benar mengubah nasib alam iblis ilusi. Tanpa kemunculannya, keluarga Yun akan hancur, keluarga kerajaan iblis akan hilang selamanya, dan dunia iblis fantasi akan menjadi wilayah istana Pangeran Huai. Bahkan rencana jahat Raja Ming tidak akan pernah terungkap ke dunia. Sekarang, semuanya sudah beres. Bau samar darah yang menguar dari luar menjadi bukti bahwa istana Pangeran Huai hancur total. Satu-satunya faktor meresahkan yang tersisa adalah hilangnya Raja Ming, dan fakta bahwa Ratu Iblis Kecil hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. "Kapan kamu akan kembali ke benua Tianxuan?"
Jasmine tiba-tiba bertanya. Petik 2 titik titik titik. Jika ayahku ingin pulih, itu akan memakan waktu 3 bulan. Setidaknya selama 3 bulan ini, aku tidak bisa kembali. Yunce berkata sedikit linglung, dan di alam iblis ilusi ini, aku masih punya satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Lakukanlah hal-hal penting. Jasmine jarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Yunce. Yunce terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, umur Ratu Iblis kecil sebenarnya hanya tinggal 3 tahun lagi, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Apa, kamu tidak ingin dia mati? Tanda tanya, suara Jasmine dipenuhi dengan rasa jijik yang jelas. Setidaknya, alasan utama mengapa situasi awalnya kacau dapat diselesaikan begitu cepat adalah kekuatan yang luar biasa dari Ratu Iblis kecil. Namun, 3 tahun terlalu singkat. Begitu dia jatuh setelah 3 tahun, alam iblis ilusi akan kemungkinan besar akan hancur lagi. Kekacauan besar, Yunce berkata perlahan, lagi pula, dia adalah wanitaku. Petik 2, Huff. Kalimat terakhir adalah poin kuncinya. Jasmine berkata dengan nada menghina, yang paling penting bagimu selalu tentang wanita. Titik titik titik. Terima kasih atas pujiannya, kata Yunce lemah. Dalam benaknya, adegan Ratu Iblis kecil memblokir serangan Pangeran Ming untuknya di lembah api guntur gagak emas terlintas di benaknya, tapi dia terluka parah. Ada juga adegan di mana dia mendorongnya ke tanah. Bersamanya wajah pucat dan mata kusam, dan tanggapannya yang tidak ragu-ragu ketika jiwa gagak emas memberitahunya bahwa dia hanya punya waktu 3 tahun lagi untuk hidup. Kekejaman yang dia lakukan terhadap istana Pangeran Huai setelah dia kembali, sengatan yang tak terkendali di hatinya. Apa yang dilihat orang sekarang adalah keagungannya yang tidak dapat diganggu-gugat dan kekuatannya yang tak tertahankan, tetapi tidak ada yang tahu semua yang telah dia tanggung, bawa, korbankan, dan bayar. Dia tidak memiliki kerabat dekat, dan semuanya miliknya. Saya menanggungnya sendiri. Sekarang, dia sendirian membalaskan dendam klan Kekaisaran Iblisnya, mengatur ulang kota Kekaisaran Iblis, dan memikul hutang darah yang besar dari 9 klan di istana Pangeran Huai. Bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita. Jika itu adalah wanita lain, tekadnya mungkin sudah lama dikalahkan, bahkan jika dia memiliki tekad 1000 kali lebih besar. Melepaskan mantel Ratu Iblis kecil, dia jauh lebih keras dan lebih sengsara daripada wanita kebanyakan. Kekuatan mendalam Ratu Iblis kecil saat ini dipertahankan dengan membakar dan mencabut nyawanya sendiri. Dia hanya bisa hidup paling lama 3 tahun lagi. Inilah yang dikatakan oleh roh dari binatang dewa gagak emas. Bahkan roh dari binatang dewa berkata, jadi, apakah menurutmu ini apakah ada orang atau kekuatan apapun di dunia ini yang dapat membalikkan situasi ini? Berdasarkan pengetahuanmu, apakah itu benar-benar mustahil? Yunce bertanya tanpa menyerah. Hah, kamu benar-benar menanyakan hal itu? Jasmine mendengus. Jika kamu bersikeras untuk mengetahuinya, aku tahu 2 metode. Tapi jika aku memberitahumu, kamu hanya akan lebih kecewa. Metode apa? Yunce segar. Bicaralah dengan cepat. Jika memang ada, tidak peduli apapun, itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Petik 2. Kalau begitu dengarkan saja. Jasmine mengendus sedikit. Cara pertama adalah dengan menempatkan kembangkan Daofu Tu Anda Jue ke tingkat ke-10 atau lebih. Saat itu, Anda tidak hanya akan memiliki tubuh seperti dewa sejati, tetapi Anda juga akan mampu menyerap nafas Hongmeng yang paling primitif dan murni di alam semesta. Anda memberinya nafas Hongmeng yang cukup setiap hari, dan seiring berjalannya waktu, dia akan mengalami perubahan kualitatif fisik Anda, dan Anda mungkin dapat hidup selama 180 tahun lagi. Namun, belum lagi tubuh manusia. Seni Buddha utama ke-6 sudah menjadi batas yang bisa dikembangkan. Bahkan jika Anda bisakah dia benar-benar mencapai tingkat ke-10. Waktu yang tersisa untuknya hanya 3 tahun. Butuh waktu 5 tahun bagi Anda untuk menerobos dari tingkat pertama ke tingkat ke-4, yang merupakan suatu keajaiban kecepatan. Dalam 3 tahun, Anda apakah itu dapat menembus ke tingkat ke-5 tidak diketahui, tingkat ke-10 hanyalah sebuah fantasi. Bahkan jika Dewa Sampah masih hidup, tidak mungkin untuk menembus Daofu Tu Jue dari tingkat ke-4 hingga tingkat ke-10 dalam 3 tahun. Petik 2. Titik titik titik. Lalu apa metode kedua? Yunce mengertakkan giginya sedikit. Meskipun dia tahu bahwa metode yang disebutkan Jasmine pasti sangat sulit diterapkan, baskom berisi air dingin ini terlalu menyeluruh.
Jasmine telah mengatakan di awal bahwa kakaknya hanya menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi hingga tingkat ke-6 seni Buddha Agung. Baginya untuk berkultivasi ke tingkat ke-10 dalam waktu 3 tahun, ini tidak mungkin. Metode kedua, suara Jasmine berhenti sebentar, dan kemudian dia berkata dengan lemah, itu adalah menemukan yang ketiga dari 7 harta karun Suantian, segel kehidupan dan kematian Hongmeng, dengan kekuatan, keabadian. Warga sipil yang berduka dan marah, Anda bisa memberi saya. Pemain RMB, menyenangkankah memukuli kami yang tidak mampu membayar setiap hari? Yun Che, kamu salah, aku bukan pemain RMB murni. Warga sipil yang berduka dan marah, berhentilah membuat alasan. Anda adalah pemain RMB. Yun Chen, sebenarnya, saya curang, pemain RMB. Warga sipil yang kebingungan. Bab 626. Segel kehidupan dan kematian Hongmeng, harta karun Suantian yang paling berharga. Ekspresi Yun Che tiba-tiba menjadi kusam. Segel kehidupan dan kematian Hongmeng adalah salah satu dari 7 harta karun Suantian, peringkat kedua setelah pedang leluhur pembunuh surga dan roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat. Dikatakan bahwa ia lahir di pusat alam semesta Hongmeng, dan energinya terhubung dengan alam semesta Hongmeng. Selama alam semesta Hongmeng tidak mati, ia akan abadi. Kata Jasmine dengan tenang, kekuatan, abadi, apa yang kamu bicarakan? Jika kamu memakainya, umurmu tidak akan pernah berkurang. Dengan kata lain, orang yang memilikinya akan memiliki umur yang tidak ada habisnya. Hah, Yun Che benar-benar terpana, dan untuk sesaat dia merasa seperti sedang mendengarkan mitos ketiadaan, umur tanpa akhir, tidak pernah mati. Bagaimana ini mungkin? Kamu terlalu banyak berpikir. Jasmine mendengus, umur tanpa akhir tidak berarti keabadian. Dengan segel kehidupan dan kematian Hongmeng di tubuhmu, meskipun kamu tidak akan pernah bisa mati karena kehabisan umurmu, kamu masih bisa dibunuh oleh kekuatan eksternal. Tetapi jika seseorang memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, baik makhluk hidup lain maupun kekuatan alam tidak dapat membunuhnya, dan kemudian dia memperoleh segel kehidupan dan kematian Hongmeng, maka dia akan menjadi tubuh yang benar-benar abadi. Jika kamu bisa mendapatkan segel kehidupan dan kematian Hongmeng dan memakainya pada Ratu Iblis kecil, selama dia tidak dibunuh oleh kekuatan luar, dia bisa hidup selama yang dia mau. Bukan hanya dia tidak akan mati, tapi dia tidak akan pernah menua. Segel kehidupan dan kematian Hongmeng juga merupakan satu-satunya senjata, kehidupan abadi, di seluruh ruang Hongmeng. Saat itu, bahkan semua dewa sejati tergila-gila padanya. Lagi pula, meskipun umur dewa sejati panjang, itu adalah tidak ada habisnya. Semakin kuat dewa, semakin kuat dia. Sungguh gila mendapatkannya. Umur panjang yang kekal, ini adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh makhluk hidup apapun. Oleh karena itu, ia memenuhi syarat untuk menduduki peringkat ketiga di antara harta karun Suantian. Yun Che mendengarkan dalam diam dan tidak berbicara lama. Setiap harta karun Suantian memiliki kemampuan yang menantang surga. Mutiara racun langit memiliki kekuatan meracuni, memadamkan, dan memurnikan yang tak tertandingi, dan cermin reinkarnasi memiliki kekuatan yang tak tertandingi untuk melakukan perjalanan melalui reinkarnasi. Dan harta karun Suantian yang dibicarakan Jasmine sebenarnya memiliki keabadian, seperti fantasi, yaitu kekuatan, kehidupan abadi. Umur panjang yang kekal, hidup yang kekal. Namun, hal ini terdengar terlalu tidak nyata, sangat tidak nyata sehingga Yun Che sulit membayangkan dan menggambarkan keberadaannya. Lalu segel kehidupan dan kematian Hongmeng ini, apakah kamu tahu di mana itu? Kata Yun Che dengan suara rendah. Bagaimana menurutmu? Jasmine mengungkapkan rasa jijiknya terhadap pertanyaan bodoh Yun Che hanya dalam 3 kata, sebaiknya aku memberitahumu. Di antara 7 harta karun Suantian, mutiara langit abadi, yang menempati peringkat keempat, dan mutiara surgawi, yang peringkat kelima, mutiara racun, duri alam semesta peringkat keenam, dan cermin reinkarnasi peringkat ketujuh semuanya telah muncul beberapa kali dalam sejarah dan memicu perampokan yang tak terhitung jumlahnya. Di antaranya, mutiara langit abadi telah lama dicuri, diperoleh dan menjadi harta eksklusif dari alam bintang yang kuat. Namun, 3 teratas, pedang leluhur pembunuh surga, roda 10.000 kesengsaraan bayi jahat, dan segel kehidupan dan kematian Hongmeng, lenyap sepenuhnya setelah kehancuran para dewa dan tidak pernah muncul lagi. Meskipun banyak orang yang mencari mereka dengan segala cara, mereka tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Selanjutnya,
dengan kekuatan abadi dari segel kehidupan dan kematian Hongmeng. Meskipun ditemukan, orang yang menemukannya tidak akan pernah membocorkannya. Jika tidak, akan ada orang kuat yang tak ada habisnya untuk merebutnya. Dan itu tidak perlu untuk digunakan. Hanya perlu dikenakan di badan, dan keberadaannya sangat mudah disembunyikan. Oleh karena itu, mungkin saja ditemukan. Petik 2. Apakah kamu akan mencoba menemukannya? Jasmine bertanya-tanya. Petik 2. Petik 2. Sudut alis Yunce sedikit berkedut, dia mengencangkan tangannya dan mengertakkan gigi dan berkata, aku tidak percaya, tidak ada cara lain. Aku memiliki keterampilan medis yang diajarkan guruku, kekuatan dewa liar, darah dewa naga, dan mutiara racun langit. Aku tidak percaya aku tidak bisa menyelamatkan Ratu Iblis kecil. Saat Yunce berbicara, dia mengangkat tangan kirinya, dan gambar mutiara racun langit tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh mutiara racun langit. Ekspresinya tiba-tiba membeku, dan kemudian wajahnya berubah drastis, dan dia melompat, di mana Giok Jiuyang saya, di mana Giok Jiuyang. Mengapa Giok Jiuyang hilang? Benda-benda yang ditempatkan di mutiara racun langit tidak boleh hilang bagaimanapun caranya. Tapi 9 yang giok yang dia tempatkan di dalamnya, yang diberikan oleh jiwa gagak emas, menghilang tanpa jejak. Idiot, kamu tidak menyadarinya sampai sekarang. Apakah kamu lupa bagaimana kristal langit berurat ungu dan kalsedon kecubung milikmu menghilang? Kata Jasmine dengan marah. Yunce menatap, lalu wajahnya membiru untuk beberapa saat, kepalanya membengkak, dan dia meraung, Honger, keluarlah. Lampu merah menyala di depan Yunce, dan Honger muncul di depannya dengan ringan. Namun, dia tampak mengantuk, seolah baru saja bangun dari tidurnya. Dia mengusap matanya yang kabur dengan tangan kecilnya dan berkata dengan suara bingung, Tuan, mengapa Anda tiba-tiba memanggil saya? Orang-orang sedang tidur. Mata Honger yang setengah terbuka sebagian mengantuk, sebagian bingung, dan sebagian polos, ditambah dengan wajah mungilnya yang lucu. Dia menahan amarah Yunce yang baru saja meningkat. Dia menyeringai dan berkata dengan suara gemetar, kamu memakan 9 yang giok. Hah, Jiuyang Jade, apa itu? Enakkah? Honger mengedipkan mata merahnya. Itu emasnya, batu yang sangat besar. Yunce menyeringai dan memberi isyarat dengan giginya. Mata Honger berbinar dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat, bahkan rasa kantuknya pun hilang, ternyata yang itu. Saat tuannya membawakan yang itu, dia memakannya. Bagus, enak sekali, bahkan lebih enak dari nongkian itu. Aku bahkan belum berterima kasih pada Tuan karena memberiku makanan lezat seperti itu. Terima kasih Tuan, hehe. Gelombang, tanda pagar persen. Ketika itu baru saja dikirimkan, artinya, 2 bulan yang lalu, Hari Jinwu memberikannya kepadanya, dia memakannya. Del, apa-apaan ini? Aku memberimu makanan. Terima kasih saudari. Apakah kamu benar-benar memakan semuanya? Selama proses makan, tidak ada rasa tidak nyaman, atau ada yang salah? Suara Yunce menjadi semakin bergetar. 9 yang giok, objek ilahi yang Jasmine lepaskan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan seluruh dunia iblis ilusi. Saat pertama kali memegangnya, tangan dan jantungnya gemetar. Dan Honger, sebenarnya dimakan. Hah, tidak nyaman. Kenapa kamu merasa tidak nyaman? Honger memiringkan kepalanya, dengan ekspresi kebingungan di wajahnya, dan kemudian tiba-tiba membuka bibirnya, itu benar. Makanlah yang disebut, benda itu disebut 9 yang giok. Setelah itu, tubuh saya tiba-tiba menjadi sangat nyaman. Dan saya sangat ingin tidur. Yang lebih aneh lagi adalah saya tidak merasa lapar dalam waktu yang sangat lama setelah itu. Tuan, apakah Anda masih memilikinya? Yang enak bernama Jiuyang Jade. Aku masih ingin memakannya. Gelombang, tanda pagar persen. Jasmine hanya memiliki kekuatan abnormal dalam kekuatan misteriusnya. Tapi Honger ini, segala sesuatu tentang tubuhnya mesum. Bahkan keberadaannya benar-benar tidak normal. Aku masih ingin makan adikmu. Apakah menurut Anda Jiuyang Jade adalah jelly bean? Huff, pedang kelas atas dan batu giok misterius keduanya adalah makanan Honger. Yang pertama dapat diubah menjadi kekuatan spiritualnya, dan yang terakhir dapat diubah menjadi kekuatan yang dalam dari tabut Suan kuno.
Jika kamu melempar 9 giok matahari ke dalam Sky Poison Pearl, lalu tidak ada bedanya dengan memasukkannya ke dalam mulutnya, jadi siapa yang harus disalahkan? Yun Ce terdiam, dia tidak pernah berpikir bahwa Honger bahkan bisa makan ini. Namun, peran terbesar 9 Sun Jade bagimu saat ini adalah untuk menstimulasi tabut Suan kuno. Seharusnya itu dimakan oleh Honger, karena itu adalah satu-satunya cara untuk menyuntikkan energi yang dalam ke dalam tabut Suan kuno. Jasmine perlahan muncul. Dia dan Honger berdiri bersama. Yang satu memiliki rambut berwarna merah darah yang aneh, dan yang lainnya memiliki rambut berwarna merah terang, sebutkan tabut Suan kuno. Dengan giok 9 yang, kekuatan misterius, itu seharusnya mengalami perubahan yang luar biasa. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya seperti yang diperintahkan, dan mengikuti panggilan pikirannya, bahtera kuno yang telah lama tertinggal di Sky Poison Pearl muncul di telapak tangannya. Namun, penampilannya tidak lagi merah tua kusam seperti sebelumnya, melainkan menunjukkan warna merah terang yang sama dengan rambut dan mata Hong. Pada saat yang sama, aura misterius dan kaya bergoyang di sekitar perahu. Ini, Yun Ce tertegun sejenak, dan kemudian, dia merasakan hubungan jiwa yang sangat jelas dari bahtera kuno yang dalam. Dia mencoba memusatkan pikirannya dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan. Tiba-tiba, bahtera kuno yang dalam melayang ke udara, langsung berpindah ke lokasi yang ditunjukkan oleh pikirannya, dan kemudian dengan cepat bertambah besar hingga mencapai tingkat yang dia harapkan, lalu dengan cepat menyusut dan kembali ke telapak tangannya. Yun Ce berpikir lagi, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, bahkan Honger dan Jasmine di depannya pun menghilang bersamanya. Hanya tabut misterius kuno yang dibiarkan mengambang dengan tenang di posisi aslinya. Saat Yun Ce memberikan perintah mental untuk memasuki tabut Suan kuno, dunia di depannya dengan cepat berubah. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di istana batu besar. Dikelilingi oleh tembok batu tak berujung, langit di atasnya bahkan lebih tinggi dari atas, di kaki ada platform batu melingkar yang tinggi. Di ujung platform batu, ada lorong yang hampir tidak bisa menampung satu orang. Ini jelas merupakan kastil menjulang tinggi yang dia masuki ketika dia berada di bahtera Suan kuno. Di kakinya adalah tempat dia menyelamatkan Honger. Yun Ce tertegun sejenak, lalu mengalihkan pikirannya sedikit. Tiba-tiba, dunia luar, yaitu pemandangan di sekitar lokasi bahtera kuno dengan jelas tercermin di benaknya. Saat dia menggerakkan pikirannya lagi, pemandangan ini tiba-tiba berubah menjadi gambaran nyata terbentang di depan matanya. Itu memang benda ilahi dari zaman kuno. Sungguh luar biasa. Jasmine muncul di sampingnya dan melihat sekeliling. Bahkan wajah mungilnya menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Ini terlalu aneh, kata Yun Ce sambil menghela nafas. Dia mencoba koneksi jiwa yang tiba-tiba muncul satu persatu, dan berhasil semuanya. Dia dapat, dengan bebas mengontrol pergerakan bahtera Suan kuno, dapat mengubah ukurannya sesuka hati, dapat masuk dan keluar kapan saja dengan pikirannya, dan dapat dengan jelas melihat dunia luar kapan saja di dalam bahtera Suan kuno. Bukan karena Yun Ce belum pernah melihat bahtera misterius, tapi dia bahkan belum pernah mendengar tentang bahtera misterius yang begitu ajaib. Selain itu, dalam hubungan antar jiwa, ada juga pesawat ulang-alik yang jelas. Dengan kata lain, selama Yun Ce mengeluarkan gagasan perjalanan 3000 mil ke arah timur, pada saat ini, tabut Suan kuno akan mengambil alih dia dan merobeknya dalam sekejap. Ruang muncul 3000 mil jauhnya di timur. Hanya butuh beberapa saat. Namun dalam hubungan jiwa, hal yang paling jelas adalah, dia hanya memiliki kendali sekunder atas bahtera Suan kuno. Dengan kata lain, dia hanyalah penguasa kedua dari bahtera kuno yang sangat luar biasa ini sehingga hampir sebanding dengan harta karun Suantian. Dan kekuatan kendali utama jelas ada di tangan Honger. Dengan kata lain, ketika Yun Ce dan Honger memberi perintah kepada tabut Suan kuno pada saat yang sama. Honger ingin tabut Suan kuno pergi ke timur, dan Yun Ce ingin tabut Suan kuno pergi ke barat, maka tabut Suan kuno akan langsung mengabaikan perintah Yun Ce. Pergilah ke timur dengan patuh. Contoh lain, Honger marah hari itu dan meminta Yun Ce keluar dari bahtera Suan kuno, jadi Yun Ce harus keluar dengan patuh. Dan jika Yun Ce ingin mengusir Honger dari bahtera Suan kuno, itu benar-benar mustahil. Kesimpulannya adalah, meskipun tabut Suan kuno telah dihidupkan kembali oleh kekuatan mendalam yang sangat kuat dari 9 Sun Jade, jika Yun Ce ingin menggunakannya dengan nyaman, dia harus terlebih dahulu menyenangkan dan melayani Paman Honger.
Dan jika dia ingin menggunakan pedang pembunuh iblis surga Jieting dengan nyaman, dia juga perlu menyenangkan dan melayani Homer, sang paman. Singkatnya, dua gadis yang dia bawa bersamanya, Jasmine adalah tuannya dan harus bekerja keras untuk menjadi pembimbingnya, sementara Homer hanyalah seorang paman super yang tidak perlu melakukan apapun dan masih harus merawatnya dengan baik. Bersambung.